Nah, sekarang kita melanjutkan Injil Sinoptik dulu. Sudah tinggal sedikit sebenarnya bahannya. Lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan perbandingan terjemahan. Jadi diusahakan sebelum 1 jam pertemuan ini Injil Sinoptik sudah selesai. Lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan metode yang keempat, perbandingan terjemahan. Nah, itu berarti sudah ada 3 tugas yang saudara harus kerjakan di samping catatan kuliah, yaitu keberadaan teks, menentukan pemeran, lalu kemudian Injil Sinoptik, dan kemudian nanti menyusul perbandingan terjemahan. Nah, pada waktu kemarin kita sudah membahas hal-hal mendasar yang berkaitan dengan Injil Sinoptik yang saudara harus ketahui. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melihat paralel yang ada di dalam Injil Sinoptik, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada waktu kita melihat satu teks yang memiliki sinoptik. Dan nanti beberapa diagram atau beberapa tabel yang berisi paralel akan saya tunjukkan, dan ini nanti bisa saya share di WA group juga paralelnya ini ya. Nah, yang terpenting adalah bahwa kita sudah tahu dulu cara bagaimana kita menemukan materi atau nats-nats teks yang terdapat sinoptik. Yang pertama, kita bisa melihat dari judul perikop di dalam Injil-Injil di Perjanjian Baru. Kalau judul perikopnya itu ada 3 alamat di Matius, Markus, dan Lukas, berarti perikop itu memiliki sinoptik di 3 Injil. Jadi tergantung nanti alamat yang ada di bawah judul perikop itu ada berapa. Kalau 2 berarti terjadi 2 sinoptik. Kalau 3 ya 3. Kalau 4 itu berarti juga sekaligus dengan di Injil Yohanes ya. Tapi biasanya kalau terjadi 4 sinoptik, alamatnya ada 3. Kalau ada 3 sinoptik, alamatnya ada 2 di bawah judul perikop. Karena di perikop itu sendiri tidak dituliskan ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menemukan paralel-paralel yang terdapat di dalam Injil ini, paralel sinoptik ini, melalui software. Beberapa software, misalnya Eastword. Ini adalah software yang saudara bisa download secara gratis dari internet ya. Ini software Bible Study, namanya Eastword. Nah, di pertemuan yang ke-8 atau 9 saya lupa, nanti saya akan memperkenalkan software-software yang perlu saudara miliki untuk bisa mengeksegese, termasuk juga alamat-alamat website yang saya rekomendasikan supaya bisa dipakai untuk menganalisa, mengeksegese teks firman Tuhan. Lain lagi ya. Jadi Eastword itu beda dengan Bible, dan Eastword bisa di download gratis dari internet. Jadi, kalau Eastword dia harus bayar. Kalau yang gratis kan ada aplikasi Hebrew itu ya? Ya, kalau di Android, aplikasi Android banyak sekali ya. Tapi gitu akurat nggak? Karena orang kalau tadi ada lagi kayak guru-guru bahasa kayak Pak Ronald ini, mereka itu cenderung ke apps-nya di PC bukan di Android. Saya punya aplikasi di Android, namanya MySword. Itu hampir sempurna lengkapnya, bukan hampir lengkap seperti Bible World. Ya, PC software yang ada di PC Bible World. Jadi kalau biasanya saya pakai MySword untuk aplikasi di Android ya, dan itu juga lebih praktis
gratis ya, kalau misalnya ada khotbah saya bisa lihat bahasa Yunaninya dari Android. Nah itu software-software yang bisa dipakai untuk bisa menemukan alamat dari sinoptik. Kemudian yang berikutnya adalah dari tabel-tabel seperti ini. Jadi dari tabel seperti ini kita bisa menemukan alamat-alamat sinoptik. Nah kalau yang kita lihat di layar ini LCD, ini adalah tabel yang berisi tentang bagan-bagan yang difokuskan pada panjang dari setiap Injil. Jadi di sini fokus dari tabel ini adalah memberikan kepada kita informasi sinoptik yang ada di dalam Injil berkaitan dengan panjangnya. Maksudnya per perikop begitu. Nah, nanti dari sini kita bisa melihat beberapa contoh. Ini kalau saya besarkan dikit. Kalau kita lihat di tabel ini adalah tabel kolom yang pertama ini adalah kolom Matius. Yang kedua ini adalah Markus, ini kolom Lukas, dan ini kolom Yohanes. Jadi kalau kamu lihat nanti di bagian kolom Matius itu ada warna yang sama dengan kolom Markus, berarti di situ terjadi sinoptik, ya ada sinoptiknya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, misalnya contoh Matius pasal 14. Nanti kita bisa temukan sinoptiknya di Markus pasal yang ke-6. Ya. Lalu kemudian kalau kita ambil lagi contoh di Matius 21, kita temukan sinoptiknya di Markus 11 dan Lukas di Lukas 19 dan Yohanes di Yohanes pasal 12. Ya, jadi dengan melihat warna yang sama, kita sudah bisa menemukan alamat sinoptik dari keempat Injil. Digolongkan berdasarkan panjangnya sinoptik. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tabel untuk sinoptik berkaitan dengan perkataan Yesus. Jadi di sini sudah diberikan bantuan tentang perkataan-perkataan Yesus yang memiliki sinoptik dari tabel ini. Dan ini juga akan sangat membantu sekali pada saat kita mempersiapkan pelayanan. Misalnya saja kita ingin berkhotbah di Matius pasal yang ke-6. Nanti kita bisa lihat sinoptiknya di Markus pasal yang ke-4. Dan kemudian kita bisa lihat di Lukas pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-5. Kalau tidak salah ini agak sedikit kecil ini, sulit dilihat. Nah, jadi seperti itu ya. Dan nanti gambar-gambar ini akan saya share di WA group supaya saudara nanti juga punya materi ini sehingga bisa membantu nanti di dalam menganalisa Injil-Injil sinoptik. Kemudian tabel yang berikutnya adalah sinoptik yang berkaitan dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini tabel sinoptik untuk mujizat dari Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya ini adalah tabel yang memberikan informasi sinoptik dengan topik wanita-wanita yang ada di dalam Injil. Kemudian yang berikutnya ini adalah tabel yang berkaitan dengan topik tentang orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya yang ada di sekitar Yesus. Lalu kemudian ini adalah tabel sinoptik tentang perdebatan yang terjadi di sekitar pelayanan Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang bertanya tentang berbagai macam hal, apakah itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan Tuhan Yesus ataukah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
sebuah perdebatan. Ini sudah dijelaskan sinoptiknya melalui tabel ini. Kemudian yang berikutnya adalah tabel tentang pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi pekerjaan kuasa kegelapan itu sudah diberikan tabelnya di Injil sinoptik ini. Di dalam tabel ini ya, Injil sinoptiknya diberikan penjelasan di situ. Nah, itu adalah kurang lebih ada 7 tabel yang berisi alamat-alamat sinoptik dengan berbagai topik, ya, tentang wanita, tentang orang percaya dan orang tidak percaya, tentang perkataan Yesus, tentang mujizat Yesus, tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Nah, tentu kalau kita mau menemukan sinoptik yang berisi tentang satu cerita yang ditulis dalam satu perikop, ya saudara nanti tinggal lihat saja di Alkitab. Kalau di atas, di bawah dari judul perikopnya itu ada alamat teks, nah itu berarti dia ada sinoptiknya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan dari siapa ya kemarin? Iya, pertanyaannya dari Herman berkaitan dengan bagaimana kalau kita menemukan perbedaan yang terjadi di dalam sebuah sinoptik. Misalnya saja diceritakan tentang Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan kemudian menyembuhkan seorang buta. Tetapi yang sinoptik yang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, bagaimana kalau kita menemukan perbedaan dari fakta yang ada di dalam sinoptik, problematika sinoptik? Nah, sebelum kita masuk dalam jawaban yang lebih rinci, ada 3 pandangan di sini yang berkaitan dengan Injil sinoptik. Pandangan yang pertama itu adalah pandangan yang muncul dari kelompok non-Kristen. Nah, pandangan ini berusaha mencari perbedaan dengan tujuan yang negatif. Jadi kalau kelompok ini melihat cerita Injil sinoptik, mereka akan melihat perbedaan. Duh, ini kenapa berbeda? Ya, informasinya yang satu mengatakan 1 orang, yang satu mengatakan 2 orang. Seperti juga yang terdapat dalam cerita ketika Tuhan Yesus Kristus menyeberang Danau Galilea dan tiba di daerah Gerasa atau Gadara. Di situ Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, yang selama kerasukan itu dia tinggal di kuburan. Tetapi di bagian lain dijelaskan bahwa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, yang datang kepada Tuhan Yesus itu bukan 1 orang yang kerasukan, tetapi 2 orang. Nah, ini bagaimana? Bagi kelompok non-Kristen, mereka akan melihat ini adalah sesuatu yang cacat. Bagaimana sebuah kitab suci memiliki kecacatan? Kitab suci itu tidak boleh cacat. Kitab suci tidak boleh salah. Tetapi kenapa di dalam menceritakan sebuah fakta sejarah, kenapa harus berbeda? Kalau di dalam fakta sejarah itu diceritakan ada 2 versi, maka tentunya secara logika kita atau banyak orang akan berpikir cerita, salah satu dari cerita itu adalah yang asli dan cerita yang lain itu adalah palsu. Atau jangan dikatakan asli atau palsu, yang satu benar ceritanya, yang satu tidak benar. Nah, sekarang tinggal dipilih. Nah, kalau misalnya ada 2 cerita yang berbeda di dalam Alkitab, masakan kita mau katakan bahwa salah satu dari cerita itu benar dan salah satu yang lain itu palsu? Kalau sudah demikian, maka
disebut dengan kitab suci yang tanpa salah dan dosa itu akan menjadi buku biasa. Karena bagi sebagian besar orang itu Alkitab atau kitab suci itu tidak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu adalah kitab yang menjadi ukuran bagi kehidupan manusia, kehidupan spiritual seseorang, ukuran baik buruknya orang, ukuran berkenan tidaknya orang itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau kitab suci yang harusnya menjadi ukuran itu kemudian memiliki kesalahan, maka dia sudah tidak dapat lagi disebut sebagai kitab suci yang menjadi tolak ukur bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini adalah kelompok dari Kristen liberal. Kelompok Kristen liberal, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam Injil sinoptik itu dan kemudian menganalisanya dengan tujuan untuk mengkoreksi, ya, dan melakukan evaluasi. Jadi dari Kristen liberal itu agak sedikit berbeda, melihat perbedaan yang ditemukan di dalam sinoptik. Agak berbeda dengan yang non-Kristen. Kalau non-Kristen tujuannya mencari kesalahan, ya. Kalau liberal tujuannya itu adalah untuk mengkoreksi dan melakukan revisi. Lalu kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga adalah kelompok Injili. Kelompok Injili ini ketika menemukan perbedaan di dalam sinoptik, maka kelompok Injili ini akan melihat perbedaan itu sebagai perbedaan yang saling berkorespondensi untuk saling menyempurnakan. Ya, jadi kita lihat di sini kelompok Injili ini kalau melihat satu kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan di Gadara itu satu orang, yang lain melihatnya itu ada dua orang, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang harus dikoreksi atau direvisi. Tetapi perbedaan itu adalah perbedaan yang bisa saling berkorespondensi untuk saling menyempurnakan. Nah, jadi kalau kita melihat ada tiga pandangan ini, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Injil sinoptik itu sudah bisa dijawab. Jadi tergantung sekarang motif kita ketika kita melihat masalah yang muncul di dalam Injil sinoptik. Kalau motif kita ini adalah dari kelompok Injili, maka kita melihat perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, harus dikoreksi atau dibuat revisinya. Tidak harus. Karena perbedaan itu justru saling melengkapi dan berkorespondensi untuk bisa saling menyempurnakan. Nah, sekarang saya akan melihat saya akan memperlihatkan satu contoh yang akan kita sama-sama analisa untuk dijadikan semacam praktek, ya, bagaimana menganalisa Injil-Injil sinoptik ini. Pak, maksudnya Ya. saya yakin ini jadi pertentangan antara orang dunia. Iya. Kita bersama. Ya. Markus pasal 6, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, oke. Ya, di dalam Markus 6 itu, ya. Di dalam Markus 6 itu dan Markus 7, ya. Dan Markus 8. Markus 6 dan Markus 8. Markus 6 itu menyebutkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang.
Markus 8, Yesus memberi makan 4.000 orang. Apakah ini adalah satu cerita atau kisah atau histori yang sebenarnya satu histori dituangkan di dalam dua cerita? Tidak. Jadi ini adalah kisah yang berbeda. Jadi kisah yang berbeda artinya bahwa Tuhan Yesus di dalam satu kesempatan pelayanannya itu memberi makan 4.000 orang. Dan dalam kesempatan pelayanan yang lain Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Jadi ini adalah kisah yang berbeda. Bukan kisah yang sama ditulis dalam versi yang berbeda, bukan. Tapi ini adalah kisah yang berbeda. Nah, kenapa bisa terjadi pemberian makan sekian banyak orang? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah guru, rabi yang sangat populer pada waktu itu. Rabi yang bagi kita sekarang itu bisa disebut sebagai rabi yang viral, ya, terkenal, populer. Dan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah ajaran yang sangat menakjubkan. Kalau kita melihat dari beberapa ayat yang memberikan semacam satu gambaran respon dari masyarakat Yahudi, mereka begitu takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, pengajaran Tuhan Yesus yang berbeda inilah yang kemudian membuat semacam satu sihir atau magnet yang cukup kuat untuk membuat banyak orang itu selalu mengikuti Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus ada di satu kota, itu bisa jadi seluruh kota itu keluar dari rumah dan mengikuti Yesus. Karena di samping Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran, Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesembuhan dari segala macam sakit penyakit jasmani, bahkan juga pengusiran roh-roh jahat. Nah, jadi orang-orang yang datang itu mengikuti Yesus itu dengan berbagai macam motivasi. Ada yang ingin mendengarkan pengajaran, ada yang ingin dijamah, ada yang tidak sempat dijamah Yesus, akhirnya menjamah Yesus tanpa izin. Misalnya seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya. Kemudian ada juga yang punya motivasi ingin disembuhkan dari sakitnya. Ada juga yang mempunyai motivasi ingin membawa anggota keluarganya yang sakit supaya disembuhkan. Nah, berbagai macam motivasi itu yang kemudian mendorong masyarakat Yahudi yang ada di sekitar kehadiran Tuhan Yesus itu berbondong-bondong, dan itu jumlahnya ribuan. Maka di dalam dua peristiwa yang berbeda, di dalam waktu, situasi dan kondisi yang berbeda, Tuhan memiliki kesempatan untuk memberi makan mereka. Kesempatan yang pertama di Markus pasal yang ke-6, dihitung ada 5.000. Ya. Kesempatan yang kedua adalah peristiwa di Markus pasal yang ke-8. Itulah kira-kira ya jawaban. Pak, ya. Boleh saya mempertanyakan tentang pertanyaan saya kemarin? Ya. Kayaknya masih belum jelas buat saya. Anggap saja kita sebagai orang Kristen kelompok Injil ya. Kita memandang perbedaan dari setiap jenis kelompok itu sebagai korespondensi untuk saling menyempurnakan. Yeah. Nah, dalam dua fakta yang berbeda, contohnya Injil Matius atau Injil Markus, seperti yang dicontoh katakan tadi itu, Yesus menunjukkan orang yang rasulan itu. Yeah. Injil lain mengatakan satu orang, tetapi Injil lain juga mengatakan 2 orang. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita menyempurnakan dari perbedaan seperti itu? Apakah 3 atau bagaimana? Iya. Nah, ya, oke. Masih belum jelas paham saya. Ya, jadi kalau kita melihat dengan gambaran itu, saya bisa memberikan contoh seperti ini. Kalau pertanyaan tadi ya, kalau berbicara tentang angka yang berbeda, itu
sesuatu yang sangat seolah-olah mengada-ada untuk membuat korespondensi yang menyempurnakan. Kalau angka itu, kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Bagaimana bisa saling menyempurnakan? Kalau dijumlahkan bisa. Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam logika sinoptik, maka hal itu bisa dijawab. Kita perhatikan bahwa definisi dari sinoptik itu adalah sin, ya, itu bersama-sama, optik itu melihat. Jadi kalau misalnya di sini ada si A, si B, dan si C, mereka melihat saya sedang mengajar, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat saya dari depan, dari samping, dan dari sebelah kiri. Kalau mereka masing-masing disuruh memberikan gambaran bagaimana saya mengajar, pasti gambarannya berbeda. Karena mereka melihat dari sisi yang di sebelah sini. Mereka melihat bahwa di wajah saya di sini agak sedikit kurang bersih. Jadi dia menulis saya melihat wajah Pak Ronald tidak bersih. Yang sini melihat wajah saya bersih. Dia akan menulis wajah Pak Ronald bersih. Kalau di sana dia tidak melihat tentang bersihnya wajah saya, tapi dia melihat bentuk tulang tengkorak wajah saya. Oh, Pak Ronald wajahnya oval. Maka saling yang satu mengatakan tidak bersih, yang satu bilang bersih, yang satu bilang wajahnya Pak Ronald oval. Diceritakan dengan versi yang berbeda. Apalagi kalau pribadinya berbeda. Yang satu misalnya orang melankolis, gambarannya jelas. Rambutnya agak sedikit jatuh di sebelah sini, ya. Telinganya berbentuk seperti ini, digambarkan detail karena orangnya melankolis. Tetapi yang di sebelah kiri menggambarkan saya dengan gambar yang berbeda. Karena orang yang di sebelah kiri itu adalah orang sanguin, orang yang sangat praktis dalam hidupnya. Jadi dia hanya memberikan gambaran-gambaran singkat, tidak mendetail. Ya. Nah, sedangkan yang di depan itu adalah seorang yang flegmatik, orang yang suka dengan ilmu filsafat. Pada waktu dia melihat saya, dia tidak memberikan gambaran fisik seperti yang di kanan dan kiri, tapi dia melihat saya secara filosofis, cara duduknya, gerakan badannya, gerakannya Pak Ronald kalau mengajar itu agak sedikit lambat, kata-katanya yang disampaikan itu mudah dimengerti, tetapi cara menyampaikan kalimat itu tidak cepat, agak sedikit lambat. Nah, jadi menggambarkannya berbeda, padahal orangnya sama, jamnya sama, situasi kondisinya juga sama, tapi menggambarkannya berbeda. Nah, kalau tiga ini kita tanya sekarang, yang mana yang benar? Semuanya benar, karena semuanya menulis dari fakta yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Lalu bagaimana caranya saya bisa menemukan cerita yang sempurna? Digabungkan, dikorespondensikan, lalu dibuat cerita yang sempurna dari situ. Begitu. Jadi kalau saudara melihat ada dua orang, maka seperti ini. Kalau kamu melihat dari depan, kamu akan melihat bahwa minuman ini jumlahnya 1. Kenapa? Karena yang kedua itu tertutup, tidak kelihatan. Tapi kalau saudara melihat dari samping, saudara akan melihat jumlahnya 2. Apakah kemudian kalau yang satu katakan, yang melihat dari depan, minumannya jumlahnya 1, yang di sebelah samping mengatakan 2. Oh sudahlah, kita korespondensikan, 1 ditambah 2 jadi 3. Malah salah. Karena memang 2 bukan 3. Bagaimana 1 ditambah 2? Tidak bisa. Nah, bagaimana cara mengkorespondensikan? Itu kan tadi pertanyaannya. Nah, di sini kemudian kita mau coba melihat satu contoh. Ya, kita melihat satu contoh di mana nanti kita bisa belajar bagaimana mengkorespondensikan itu. Kita kembali ke materi dulu. Nah, ini kita lihat di monitor. Di sini kita ambil satu contoh yang
menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus Kristus sedang tertidur di dalam sebuah perahu pada waktu dia ada di tengah-tengah Danau Galilea. Lalu kemudian datanglah angin ribut, ya, datanglah angin ribut dan kemudian mengguncangkan perahu itu. Nah, kisah tentang Tuhan Yesus tertidur di tengah angin ribut itu terdapat pada 3 alamat, dan ini adalah satu cerita sinoptik. Yang di Matius itu terdapat di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di Markus itu adalah Markus 4 ayat 35 sampai 41, dan Lukas itu Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Nah, kalau kita lihat dalam cerita di Matius memulai dengan mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tetapi kalau Markus, dia mulai dengan mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu kemudian mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan seterusnya. Lukas mulai dengan mengatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Jadi kalau kita melihat dari potongan cerita ini di masing-masing Injil, ada sedikit perbedaan, ya. Nah, bagaimana cara kita mulai analisa sinoptik? Kita mulai membuat satu tabel. Kita bagi menjadi 3 tabel itu. Masing-masing tabel berisi cerita di dalam satu Injil. Kemudian kita mulai membaca ketiga cerita ini, ya, menurut versinya masing-masing. Lalu kita mulai menuliskan ayat yang pertama dari cerita ini. Kalau ayat yang pertama itu tidak memiliki sinoptik, maka ayat itu kita letakkan sendiri. Jadi misalnya Markus 4 ayat 1 ini, dia tidak memiliki sinoptik. Di Matius dan Lukas, maka kita tulis dia sendirian. Tetapi kalau ayat berikutnya ternyata ada kesamaan cerita, baik Matius, Markus, dan Lukas, maka kita menulisnya sejajar, paralel. Ya, jadi Matius mengatakan lalu Yesus naik, Markus mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Lalu Lukas pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Nah, ini cerita yang sama. Nah, untuk ayat yang memiliki cerita yang sama kita sejajarkan. Kemudian selanjutnya ini seperti ini. Lalu ayat berikutnya masih ada kesejajaran cerita, kita paralelkan. Yang berikutnya juga kita paralelkan. Lalu di bagian ini Markus menuliskan sesuatu yang tidak dituliskan oleh Matius dan Lukas. Kita tulis sendiri dia. Ayat ini berdiri sendiri, tidak ada paralelnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata tidak disertakan di dalam cerita Matius, juga tidak disertakan di dalam cerita Lukas. Karena itu bagian paralelnya kita kosongkan. Jadi seperti itu cara membuat tabel dari teks-teks sinoptik. Nanti saudara coba untuk mencari satu kisah di dalam Injil yang terdapat sinoptik, lalu coba buatlah tabel seperti ini. Ya, kalau ada 2 terjadi
terjadi sinoptiknya di 2 Injil, saudara buat 2 tabel. Kalau ada 3, saudara buat 3 tabel. Lalu tulislah setiap ayat di dalam cerita itu di dalam masing-masing versi Injil itu sesuai dengan contoh ini. Kalau ayat itu memiliki cerita yang sama, paralelkan. Bikin garis ceritanya diparalelkan. Ayat ini, dan ayat ini satu garis lurus, satu paralel. Kalau dia tidak ada sinoptiknya, nggak ada cerita yang sama, dikosongkan seperti ini. Ya. Sampai di sini mengerti ya? Lalu kemudian setelah kita membuat tabel dan menyusun cerita itu dengan cara memparalelkan di dalam tabel, langkah yang berikutnya yaitu kita menyusun cerita yang sempurna dari Injil ini. Caranya bagaimana? Kita mengambil satu kertas, lalu kemudian kita merekonstruksi cerita berdasarkan sinoptiknya yang kita lihat di dalam tabel tadi. Nah, kita mulai dengan menuliskan seperti yang sudah saya contohkan. Ini adalah rekonstruksi cerita Tuhan Yesus Kristus tertidur di tengah amukan topan badai. Nomor 1, saya tulis begini. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, itu ditulis oleh Markus. Ya, kalau kita lihat di sini, betul ya. Jadi pada suatu hari, waktu hari sudah mulai petang. Jadi saya tuliskan itu di nomor 1. Kemudian nomor 2, rekonstruksi. Saya buat rekonstruksinya. Nomor 2, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Ini ada di Markus 4. Kemudian nomor 3-nya, lalu mereka meninggalkan orang banyak. Itu Markus 4. Lalu nomor 4-nya, lalu Yesus naik ke dalam perahu. Jadi itu ada di Matius 8. Jadi kalau kita lihat di sini, pada suatu hari, waktu hari sudah petang, nomor 1. Nomor 2, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan mari kita bertolak ke seberang itu, dia masih ada di daratan. Lalu kemudian nomor 3, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Nah, di sini saya tuliskan mereka meninggalkan orang banyak. Setelah mereka meninggalkan orang banyak, itu masih di darat. Lalu dilanjutkan oleh ceritanya Matius. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Itu Matius. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Matius. Setelah Yesus naik ke dalam perahu, kemudian diikuti para murid yang naik ke dalam perahu. Itu Matius 8. Setelah Tuhan Yesus naik perahu, murid-murid juga naik perahu. Lalu disebutkan nomor 6, Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Lalu Tuhan Yesus duduk. Itu diceritakan di dalam Markus. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa mulai merekonstruksi lagi. Perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus itu memiliki tempat duduk kan? Karena ada perahu yang bisa kita duduki, ada perahu yang harus kita duduk di semacam duduk di lantai gitu, tidak ada kursinya. Nah, apakah perahu itu memiliki kursi khusus? Kalau ya, berarti perahunya besar. Kalau perahunya tidak memiliki kursi, berarti perahunya kecil. Nah, jadi nanti tergantung analisa kita di metode hermeneutik yang lain, sehingga kita bisa menentukan Tuhan Yesus itu duduknya seperti apa, direkonstruksi. Kemudian dilanjutkan di Lukas yang ke-8, lalu bertolaklah mereka. Ya, jadi kita menyusun cerita itu secara sistematis dengan menggabungkan 3 cerita dari 3 Injil. Lalu kita coba buat itu seurut mungkin, sesistematis mungkin. Kalau misalnya ada yang sama, kalimatnya sama, maka kita tulis Matius dan Lukas misalnya.
berarti itu sama-sama menceritakan hal yang sama. Tapi kalau kalimatnya mulai agak berbeda, ya mungkin kita harus atur sistematikanya agak beda. Yang mana duluan? Seperti ini, setelah Tuhan Yesus duduk, baru mereka bertolak. Jadi kita harus memikirkan, kalau perahu ini jalan, baru Tuhan Yesus duduk, bisa saja. Tapi itu sulit. Kalau kita melihat orang-orang para nelayan itu duduk dulu baru perahunya berangkat. Bukan dia perahu berangkat baru duduk, dia bisa jatuh. Ya. Karena itu saya meletakkan Markus 4 di atas nomor 6. Tuhan Yesus duduk. Baru nomor 7, Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka bertolak. Lalu di ayat nomor 8 disebutkan perahu-perahu lain juga itu menyertai dia. Karena disebutkan bahwa bukan hanya perahu Yesus yang bertolak ke seberang, tapi ada beberapa perahu. Nah, ada kemungkinan perahu-perahu itu diisi juga oleh murid-murid. Karena murid-murid itu bukan hanya 12 orang, tetapi bisa lebih. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus juga punya 70 murid. Di bagian yang lain pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga disebutkan bahwa Tuhan Yesus juga punya 500 murid. Ya. Jadi perahu lain itu bisa saja, tapi memang kita tidak bisa pastikan ya, karena Alkitab tidak mencatat. Bisa saja diisi oleh murid-murid Tuhan Yesus atau oleh masyarakat yang tadi berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, kemudian dan ketika mereka sedang berlayar, baru Tuhan Yesus tertidur. Nah, lalu saudara lanjutkan lagi ya, dan seterusnya saudara lanjutkan. Yesus tertidur. Nah, seperti itu cara merekonstruksi secara sistematik 3 cerita. Jadi bukan melihat perbedaan lalu mencari kesalahan, atau melihat perbedaan untuk kemudian membuat semacam satu koreksi untuk dievaluasi, tapi untuk menyempurnakan. Kita berada di kelompok yang ketiga dari 3 kelompok tadi, ya. Lalu kita juga bisa membuat rekonstruksi cerita dari Injil Sinoptik itu berdasarkan bahasa Yunani juga boleh. Kalau kita melihat di sini di bagian tampilan ini, kita lihat bahwa ternyata di dalam Matius dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya, dikatakan angin ribut. Di sini lalu mengamuklah taufan. Ya, Markus menyebutkannya bukan angin ribut, tetapi taufan. Di Lukas juga menyebutkan sebagai taufan. Nah, ini gimana kok? Bagaimana ini kok bisa berbeda penyebutannya? Bahkan juga kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia juga membedakan. Yang satu menyebutkan angin ribut, yang satu menyebutkan taufan. Maka kita harus bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan angin ribut ini adalah taufan? Apakah mereka ini sama? Karena taufan itu juga berbicara tentang angin ribut, dan angin ribut itu juga bisa disebut sebagai taufan. Dan dua-duanya itu diakibatkan oleh satu unsur yang sama, yaitu udara, angin. Tetapi pertanyaannya, apakah sama ini? Lalu kita bisa coba untuk lihat di dalam bahasa Yunani. Nah, setelah saya memperhatikan bahasa Yunaninya, bahwa ternyata yang disebut dengan angin ribut ini adalah gempa bumi. Kalau diterjemahkan ya, bahasa Yunaninya itu kalau diterjemahkan jadi gempa bumi. Ya, sedangkan untuk taufan itu disebutkan sebagai puting beliung, ya, badai, angin kencang.
Jadi bahasa Yunaninya berbeda. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani untuk Matius itu disebutkan sebagai seismos. Seismos. Nah, seismos itu kalau diterjemahkan gempa bumi. Bagaimana gempa bumi kok bisa diterjemahkan angin ribut? Lalu bagaimana kita bisa bisa menyatukan dua gejala alam ini? Karena kalau cuman seperti yang saya gambarkan, ini adalah dua benda yang sama. Ya, kita coba lihat ya bahasa Yunaninya di dalam Markus pasal 4 ya. Saya sudah meneliti, menganalisa, cuman saya nggak tulis di sini. Nah, harusnya saya tulis supaya nggak usah cari-cari lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang sambil menunggu dia loading ya. Kalau ada dua benda seperti ini, ya kita bisa sebutkan atau kita bisa membuat argumentasi seperti yang saya bicara tadi. Misalnya satu orang buta dan dua orang buta, atau satu orang yang kerasukan dengan dua orang kerasukan, itu jenis yang sama. Sama seperti minuman ini, jenis yang sama. Maka kita bisa katakan, oh itu lihat dari sudut pandang depan dan samping. Tapi kalau gejala alamnya berbeda, yang satu bilang gempa bumi, yang satu bilang angin taufan, angin keras, angin kencang, itu bagaimana cara menyatukannya? Berbeda. Ya, gempa bumi dengan angin itu beda. Bagaimana cara menyatukannya? Nah, ini coba kita cek dulu bahasa Yunaninya untuk gempa bumi ya. Kita tadi lihat di Markus pasal yang keempat. Ini kita lihat Markus pasal yang keempat ya, ayat 30. Kita mulai ayat 35, kita cari ayat yang ada taufannya. Nih ya, Markus 4 ayat 37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan ya. Dan taufan itu disebut dengan taufan yang sangat dahsyat. Di sini disebut lailaf ya. Lailaf itu taufan. Jadi disebut lailaf megale. Mega itu besar. Jadi lailaf taufan. Lailaf itu taufan, megale itu besar. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan taufan yang sangat dahsyat. Ya, jadi lailaf. Perhatikan dan ingat lailaf. Kemudian kalau kita lihat di Matius ya, Matius pasal yang ke-8 ayat 23. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-berapa? 21 sampai 12. Ya. Kita cari yang ada angin ribut. Ini ayat yang ke-24 ya. Matius 8 ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Kita cek dari bahasa Yunaninya, kai idu ya, kai idu seismos megas. Jadi di sini seismos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris earthquake. Earthquake itu gempa bumi. Bahasa Yunaninya juga beda. Yang satu, Matius menyebutkan dengan bahasa Yunani seismos. Markus menyebutkan sebagai lailaf. Lailaf, angin kencang. Bagaimana ada satu gempa bumi, ada angin kencang? Bagaimana cara merekonstruksikan cerita dengan gejala alam yang berbeda? Kalau ini dia satu tipe, satu jenis. Ya, masuk akal. Saya tadi gambarkan saya seorang diri, tidak ada orang lain. Tapi kalau ini gejala alam dalam bentuk bencana alam, yang satu gempa bumi, yang satu seismos, yang satu lailaf, bagaimana cara merekonstruksikan? Sebenarnya gampang-gampang saja. Kita nggak usah pikir nggak usah pikir terlalu sulit.
ya dua-duanya terjadi. Jadi di saat gempa bumi itu terjadi juga angin ribut. Pak, berarti ketika Tuhan Yesus sedang tertidur di perahu ini, Pak, itu berarti bencana alam yang terjadi di tempat di mana Tuhan Yesus berada itu dahsyat sekali ya, Pak. Betul, sangat dahsyat. Jadi kamu bayangkan saja gempa bumi, kita memang tidak bisa menentukan ya, gempa bumi itu skala Richternya berapa? Ya, skala Richter gempa bumi itu dengan skala 5 atau skala 7 atau skala 9. Alkitab tidak katakan skala Richternya berapa. Karena itu berkaitan dengan keras tidaknya guncangan. Tetapi kalau kita lihat ombak yang begitu besar sampai memenuhi perahu dan perahu itu sampai hampir tenggelam, itu berarti terjadi dalam tanda petik seperti tsunami. Dan itu guncangannya sekitar skala Richter 5 sampai 7. Itu sudah bisa membuat sebuah rumah roboh. Ya, oke. Lalu yang kedua, biasanya kalau gempa bumi itu tidak dikaitkan, tidak disertakan dengan angin. Ya gempa ya gempa, nggak ada angin ribut. Ya. Tapi ini dua-duanya terjadi. Ini bagaimana ceritanya kok bisa? Dan Alkitab menceritakan ini sebagai satu kisah nyata bahwa ini benar-benar terjadi. Nah, kalau kita merujuk dari Matius pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus Kristus dicobai iblis, dan kemudian Tuhan Yesus pada pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus mengusir, "Enyah engkau iblis." Di situ Alkitab mencatat bahwa iblis pergi dari Tuhan Yesus dan mencari kesempatan yang lain, yang terbaik untuk kembali mencobai dia. Satu tujuan iblis, yaitu Tuhan Yesus harus mati sebelum disalib. Karena kalau Tuhan Yesus mati pada saat dia disalib, karya keselamatan Tuhan Yesus sempurna. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu sangat masuk akal sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sempurna, sudah selesai. Memang aku harus mati di atas kayu salib. Ya. Tetapi iblis tidak mau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, karena itu berarti bahwa maut telah dikalahkan dan dosa tidak ada lagi sengatnya. Tuhan Yesus menang di dalam kebangkitannya. Itu adalah kekalahan fatal bagi iblis. Dan iblis tidak mau itu terjadi. Maka iblis berusaha membunuh Yesus sebelum Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus Kristus setelah selesai menyampaikan cerita di dalam satu sinagog, orang-orang mulai berpikir, siapakah orang ini? Ya, kalau tidak salah setelah dia menyanyikan Yesaya, membacakan kitab Yesaya, dia anak tukang kayu, tapi kenapa dia begitu hebat di dalam pengajaran membaca kitab Nabi Yesaya seperti ini? Akhirnya orang berbondong-bondong ingin menjerumuskan Yesus atau mendorong Tuhan Yesus jatuh ke dalam jurang. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus luput dari maut. Ya. Lalu yang kedua, tidak berhenti di situ. Ketika Tuhan Yesus sedang tertidur di tengah danau, ya, gempa bumi, angin ribut itu bisa terjadi bersamaan, yang harusnya menurut ilmu geografi dan topografi itu tidak bisa terjadi bersamaan, dan sangat jarang sekali terjadi bersamaan. Kalau bukan karena kuasa lain yang menyebabkan itu terjadi. Saya katakan kuasa lain. Nah, ini kalau menurut penafsiran saya, ini adalah kuasa dari kuasa kegelapan yang mencoba untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sampai di atas kayu salib. Ya, jadi kalau ditanyakan, Pak,
bagaimana ini ceritanya kok bisa seperti itu? Seperti tadi Bapak katakan, tidak mungkin terjadi dua bencana alam secara bersamaan. Tapi ini terjadi di tengah-tengah Danau Galilea pada saat Tuhan Yesus tidur. Ya berarti ada kuasa lain yang mengadakan itu. Ya. Jadi betapa dahsyatnya kamu pikirkan yang terjadi. Kita ada bencana alam, earthquake aja, ya, gempa bumi aja, itu sudah membuat kita bisa terbangun dari tidur dan kita lari pontang-panting. Apalagi ada angin ribut, ya. Tapi Tuhan Yesus tertidur. Angin, air itu sudah masuk ke perahu. Pertanyaannya, Tuhan Yesus kena air enggak? Kena. Harusnya bangun enggak? Bangun. Tapi dia pada waktu kapan Tuhan Yesus bangun? Pada saat Tuhan Yesus dibangunkan. Bukan oleh karena kena air. Padahal murid-murid itu sudah ketakutan, hampir mati rasanya. Karena perahu itu akan tenggelam. Tapi kok Tuhan masih tidur? Kita loh kalau tidur kena percikan air sedikit aja di muka kita, kita sudah langsung bangun. Aneh kan? Lalu berikutnya, goncangan itu begitu dahsyat. Saudara, kalau saudara naik mobil, tertidur di mobil, ya, lalu kemudian mobil itu terabas, polisi tidur, bangun nggak? Bangun. Itu baru polisi tidur. Bayangkan saudara berada di posisi Tuhan Yesus, ada gempa bumi, ada taufan, ada hurricane, tornado, saudara masih tidur, nggak masuk akal. Bangun itu pun baru bangun setelah dibangunkan. Oke, itu nanti tugas saudara ya, mengeksegese. Kenapa kok Tuhan tertidur seperti itu? Apakah Tuhan Yesus pura-pura tidur untuk menguji iman murid-murid? Tapi pertanyaan etisnya, kalau pura-pura bukankah itu bohong? Masakan Tuhan berbohong? Ya itu. Sebenarnya saya agak curiga itu kan nggak ditulis secara gamblang kalau ada gempa bumi ya. Yang ditulis yang jelas itu ada angin ribut. Nah ini. Loh, kenapa kamu katakan tidak tertulis secara gamblang? Bahasa Yunaninya sudah jelas, seismos gamblang itu. Enggak, di mana itu kan hanya angin ribut juga Pak. Nah itu kan bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu lihat bahasa Yunaninya itu gamblang sudah. Kenapa harus diragukan lagi bahwa tidak ada gempa bumi? Seismos itu earthquake, gempa bumi. Bagaimana tidak gamblang? Itu sudah gamblang sekali. Nah kan LAI kan menyebutkan sebagai angin ribut saja itu Pak. Loh, kamu percaya LAI atau percaya bahasa Yunani? Enggak kan? Kan dari sejak kecil itu kan hanya tulis Kamu kalau sejak kecil dengar cerita itu, kamu salahkan guru sekolah minggumu. Guru sekolah minggumu itu harus dikalungkan batu kilangan dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Dia tidak baca bahasa Yunaninya. Nah saya curiganya gini. Ya. Petrus juga kan pelaut Pak. Ya. Pelaut itu biasanya perginya ke laut bukan di Ya. danau. Ya. Nah di laut itu aja ada badai, mereka itu dengan tenang. Ya kan, apalagi dengan pengalamannya selama 2 tahun, 10 tahun mungkin. Lah ini hanya di danau. Nah Ya. itu kan kecil. Ya. Danau. Ya. Terus gimana ya? Kok bisa seorang pelaut yang profesional itu bisa ketakutan hampir mati? Nah dari situ kan berarti kan ada sesuatu yang aneh Pak. Berarti itu bukan hanya angin biasa. Ya, oke. Jadi kalau bicara tentang bagaimana seorang Petrus sebagai seorang nelayan yang profesional itu bisa sampai ketakutan, takut mati, itu berarti gambaran tentang bencana alam yang terjadi pada waktu itu sangat dahsyat. Sehingga
Petrus sebagai seorang nelayan profesional pun sampai takut mati. Dia sepanjang umur hidupnya adalah seorang nelayan yang handal. Dia sudah sering mengalami gelombang besar, tapi tidak pernah takut mati. Tapi ketika Tuhan Yesus tertidur, pada saat itu betul-betul dia takut mati, berteriak-teriak, dan kemudian sudah tidak tahan lagi, dibangunkan Yesus. Nah, tapi bukan untuk membangun argumentasi tentang gambaran Petrus. Nah, itu kurang tepat, karena bukan kalau kita mengatakan bahwa Petrus itu nelayan di laut, lalu gambaran kita itu laut yang rasanya asin, bukan, ya. Tapi Galilea itu bagi orang di sekitarnya itu juga disebut sebagai laut Galilea, walaupun itu danau, tapi mereka juga menyebutnya laut. Gitu. Jadi kalau disebutkan laut itu jangan berpikir laut Mediterania, ya. Karena di sebelah Tuhan Yesus, di sebelah Israel itu kan ada laut Mediterania. Tapi itu jaraknya dengan Kapernaum di Galilea, tempatnya Petrus itu hidup, itu jauh sekali. Jadi kalau dia mau mengambil ikan dari laut lepas, ya ikan laut asin, air asin, itu terlalu jauh dari kampung halamannya Petrus. Yang terdekat itu ya di Galilea. Dan memang dia adalah nelayan Galilea, bukan nelayan laut Mediterania. Pak, saya mau bertanya. Ya. Ini di Matius tadi menggambarkan bahwa terjadi itu berupa bumi berdasarkan bahasa aslinya tadi. Ya. Kalau kita lihat latar belakang dari Matius ini adalah seorang pemuncukan. Iya. Nah, perlu kita ketahui juga, kalau kita berada di air itu, kita tidak bisa merasakan gempa bumi, tetapi yang kita rasakan adalah ombak. Ya. Bagaimana seorang Matius bisa menggambarkan bahwa yang terjadi itu adalah gempa bumi. Iya. Nah, sementara besar kemungkinannya itu adalah gelombang. Iya. Iya. Nah, apa dasarnya bisa mengatakan bahwa yang terjadi itu gempa bumi, bukan gelombang? Iya. Seorang nelayan, ya, seorang nelayan. Walaupun kita tahu Lewi itu bukan seorang nelayan, tapi dia bisa mendapatkan informasi dari teman-temannya, teman-teman sejawatnya, murid-murid yang lain yang adalah nelayan. Nelayan itu bisa mengkategorikan gelombang ini gelombang dari angin atau gelombang dari gempa bumi. Sama seperti gelombang tsunami. Gelombang tsunami itu, gelombang itu tidak dibuat dari angin, tapi karena retakan bumi, maka terjadi gelombang. Jadi kalau seseorang kemudian mencoba untuk mendeteksi ini gelombang bukan dari angin, ini gempa bumi, memang tidak terasa. Tapi dari gelombangnya kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sedang terjadi gempa bumi. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar Danau Galilea pasti juga akan pernah mengalami gempa bumi, pasti. Dan ketika gempa bumi ada di sekitar Danau Galilea, mereka bisa melihat, gelombangnya besar. Pada saat terjadi gempa bumi, maka kemudian mereka menyusun semacam satu teori. Ketika gempa bumi terjadi, gelombangnya seperti ini. Dan ternyata teori itu kemudian terulang pada saat Tuhan Yesus tertidur di tengah Danau Galilea. Gempa bumi yang mereka alami dan yang menciptakan gelombang itu terjadi pada saat itu. Maka kemudian Matius menuliskan, ini gempa bumi, ini seismos, bukan lailaf. Nah, tapi bagian yang lain kata, ya betul, memang ini terjadi seismos. Tetapi di waktu yang sama itu terjadi juga lailaf, angin taufan. Kenapa kok bisa jadi dua-duanya? Yaitu bisa jadi ada satu kuasa lain yang mencoba untuk membunuh Yesus. Memang pernyataan saya yang katakan kuasa lain yang mencoba membunuh Yesus itu tidak ada di Alkitab, yaitu hasil dari analisa beberapa kali usaha dari kuasa kegelapan ini mencoba untuk mengatur situasi dan kondisi yang ada di sekitar Yesus sehingga nantinya diharapkan Yesus bisa mati. Ya, termasuk juga kuasa
kuasa kegelapan itu memakai ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akhirnya di dalam pikiran mereka ada satu kebencian yang muncul sehingga mereka terus-menerus mencoba merencanakan untuk membunuh Yesus. Tetapi rencana untuk membunuh Yesus yang dipikirkan ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah bisa sukses. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus mati bukan oleh karena rencana jahat dari ahli Taurat dan orang Farisi, bukan juga oleh karena gelombang angin taufan atau gempa bumi, tapi Tuhan Yesus harus mati di Golgota, di atas kayu salib. Dia harus melewati jalan Via Dolorosa, jalan sengsara, untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Itu adalah analisa teologi dari saya pribadi. Saudara, untuk bagian ini saudara boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi kalau tidak setuju, saudara harus punya argumentasi teologis untuk kalahkan teori saya. Dan gitu. Ya, oke. Apa saya agak soalnya saya agak ngambung. Ya, maksudnya enggak hanya yang di mana? Ya, tadi bahasa. Duh. Nanti lihat di video aja. Saya bertanya tentang berarti sebelum Tuhan Yesus kejadian angin ribut itu terjadi, berarti sebelumnya di daerah Galilea itu pernah ada gempa bumi yang sedemikian rupa yang menghasilkan itu gelombang yang tsunami misalnya. Ya, saya pikir itu pasti ada ya, karena kalau kita lihat dari geografi dari Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit dan semacam gunung gitu ya. Gunung Hermon. Ya, ada Gunung Hermon juga. Jadi kalau ada bukit, ada gunung, itu kemungkinan ada gempa bumi. Karena terjadinya bukit dan gunung itu juga salah satu disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Jadi gempa bumi tektonik itu bisa menciptakan bukit. Ya, kalau kurang yakin ada gempa bumi sebelum peristiwa Tuhan Yesus tertidur, tidak masalah, karena memang Alkitab tidak memberikan catatan. Kamu bisa kurang yakin. Kalau kurang yakin berkaitan dengan apakah ada gempa bumi sebelum Yesus tertidur di tengah laut Galilea, itu silakan, ya, silakan saudara ragukan itu karena tidak ada catatan. Kecuali kalau nanti di dalam satu penelitian arkeologi bahwa ditemukan sering terjadi gempa bumi, kita harus percaya. Tapi kalau memang saudara belum membaca buku-buku arkeologi, penelitian-penelitian arkeologi di sekitar Galilea yang membuat yang mencatat tentang peristiwa gempa bumi di saat Tuhan Yesus, ya itu silakan saudara tidak yakin. Tapi kalau sudah ada bukti arkeologi harus yakin. Tetapi untuk gempa bumi yang terjadi pada saat Tuhan Yesus tertidur itu pasti. Karena bahasa Yunaninya jelas. Seismos. Dari seismos dimunculkan kata apa? Seismik. Satu istilah di dalam meteorologi dan geofisika yang berbicara tentang gejala alam seismik. Itu dari kata seismos. Itu sudah jelas pasti gempa bumi. Dan kalau saudara tidak percaya pada saat ini terjadi gempa bumi, berarti saudara tidak percaya Alkitab. Itu saja. Atau saudara mungkin melakukan status studi kritik teks. Saudara harus cari naskah-naskah salinan Alkitab yang menuliskan berbeda dengan yang dituliskan di dalam
bahasa Yunani BGT ini, ya, ini kan dari Alkitab BGT, ya, Bible Greek Testament. Ya, mungkin saudara ambil dari salinan Bizantium, tapi kalau Bizantium sama, Kai Idu Seismos Megas sama. Jadi BGT dan Bizantium menyebutkan seismos. Nah, mungkin kalau saudara ketemu naskah-naskah Laut Mati yang mengatakan bahwa itu bukan seismos, tapi lailaf, nah itu saudara buat kritik teksnya. Tapi kalau misalnya teks naskah yang saudara temukan itu naskah tahun yang sangat muda, misalnya tahun 1500, sedangkan seismos itu adalah naskah dari tahun 300, yang 1500 sudah dipakai. Yang dipakai adalah naskah yang tertua. Karena naskah tertua itu diyakini adalah naskah yang dekat dengan naskah asli. Naskah termuda itu ada kemungkinan sudah mengalami beberapa kali redaksi. Ya. Berarti setelah ada itu kan Tuhan itu menenangkan danau. Tuhan Yesus menenangkan danau. Itu berarti Tuhan Yesus menguras perahu. Tidak harus perahu terkuras. Karena kan perahu Kalau perahu itu terisi air, ya. Kalau perahu itu terisi air, Tuhan Yesus tidak perlu kuras perahu. Murid-murid yang kerjakan itu. Tidak usah Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan Yesus mau melakukan, yaitu dari sukarela Tuhan Yesus karena Dia adalah pemimpin yang menghamba. Ya, jadi saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Jadi kalau hanya sekedar menguras air yang dari perahu, it's okay, Tuhan Yesus akan lakukan itu. Tetapi murid-murid jelas akan mengatakan, guru, sudah duduk aja guru. Kami saja yang selesaikan masalah-masalah seperti ini. Aku sudah terbiasa sebagai seorang nelayan untuk kuras perahu yang isinya air. Engkau kan tukang kayu, duduk saja. Tapi kalau Tuhan Yesus, kita ini sedang berimajinasi, saya ini pemimpin yang menghamba, bukan pemimpin yang mau dilayani, maka Tuhan Yesus juga ikut turun ambil bagian menguras. It's okay, ya, tidak masalah. Nanti itu bisa dijadikan satu scene di dalam pembuatan film. Cerita tentang Tuhan Yesus pada waktu Dia tertidur di atas perahu. Kita bisa buat, mengimajinasikan kira-kira pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan apa. It's okay, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kok enggak dengan kealahannya itu menggerakkan air misal kayak apa gitu Pak? Iya. Nah, kamu harus tahu bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah mujizat-mujizat yang harus berlaku demi karya keselamatan. Jadi mujizat itu tidak akan Tuhan Yesus lakukan dengan konsep obral. Perkataan atau mujizat Tuhan Yesus tidak akan dilakukan secara obral. Maka kalau Tuhan Yesus melakukan itu harus sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah, memberi dampak pada keselamatan. Ketika seorang iblis atau sosok iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, kamu bisa membuat batu ini menjadi roti. Dari kealahan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa saja mengubahnya saat itu juga. Tapi Dia tidak lakukan. Tuhan Yesus tidak mau obral kemampuan Dia melakukan mujizat untuk hal-hal yang seperti itu. Dia harus tanya dulu kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Kemudian orang-orang lain katakan, Guru, buat itu orang-orang yang ada di sekitarmu diam. Ribut sekali mereka. Lalu Tuhan Yesus katakan, kalau mereka diam, aku akan membuat batu-batu ini yang akan berteriak. Apakah Tuhan Yesus bisa membuat batu itu berbicara? Bisa. Karena Dia itu Allah. Tapi Dia tidak mau obral itu. Dia tidak mau obral.
kalau cuma sekedar mau ngangkat air dari dalam perahu. Tapi kalau kamu yang punya kemampuan berbuat mujizat, mungkin kamu bisa obral sambil jualan obat. Kayak versi lama aja. Gak maksudnya kok kayak susah gitu. Kenapa? Kok kayak dibikin susah sendiri kan ada yang praktis gitu. Maksudnya gambaran tentang Tuhan Yesus yang ada di atas perahu itu dibikin susah gitu kan? Iya, perahu kan gede gitu. Tergantung. Alkitab tidak katakan besar atau kecil. Nah itu kamu harus eksegese. Kamu cari dalam studi arkeologi. Ada tidak seorang arkeolog menemukan kerangka perahu yang ternyata setelah dihitung tahun umur perahu itu adalah tahun di zaman Tuhan Yesus. Kerangkanya ditemukan di tepi Danau Galilea, maka itu ada kemungkinan perahu seperti itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang tinggal kerangkanya sebesar apa. Yang kita tahu bahwa perahu itu dapat dimuati 12 orang plus Tuhan Yesus. Kita bayangkan saja kalau perahu itu kecil, cukup tidak 12 orang jatuh. Ya, perahu itu harus agak besar. Taruhlah lebarnya sekitar 3 meter dan panjangnya kurang lebih 10-12 meter. Nah itu baru cukup untuk 12 murid. Jadi kurang lebih sebesar itulah ya kapasitas perahu untuk 12 orang. Tapi kalau kita katakan besar sekali, jangan dulu. Ya. Maka kalau kita mau berimajinasi atau melakukan sesuatu aktivitas yang kita sebut sebagai aktivitas yang kira-kira yang aktivitas kemungkinan gitu ya, apa istilahnya itu ya, spekulasi ya, aktivitas berspekulasi boleh, tapi dia harus memiliki dasar firman Tuhan. Itu spekulasinya benar. Tapi kalau kita membangun spekulasi asal-asalan tanpa dasar firman Tuhan, itu salah. Contoh spekulasinya seperti kita gambarkan, kita berspekulasi sebesar apa perahu Tuhan Yesus. Maka spekulasi kita harus berdasarkan fakta Alkitab. Faktanya apa? Faktanya perahu itu dapat dimuat oleh 12 murid bersama dengan Yesus. Maka kita dapat berspekulasi sebesar apa kira-kira perahu itu. Tapi kalau misalnya spekulasi kita melebihi dari semua fakta Alkitab, nah itu spekulasinya sudah ngawur. Jadi itu yang disebut dengan hermeneutik, itu adalah ilmu dan juga seni. Ilmunya adalah kita menggali, menganalisa firman Tuhan itu dengan metode ilmiah. Tetapi seni itu adalah ketika kita menafsir, membuat semacam satu rekonstruksi keadaan, suasana, ya, kemudian besar kecilnya perahu. Kita rekonstruksi dengan seni. Imajinasi dan spekulasi itu bagian dari seni. Bisa kita lakukan, bisa. Yang penting harus ada dasar firman Tuhan. Seperti contoh, Lucifer, dia jatuh di dalam dosa di surga. Lalu kemudian kita berspekulasi, gimana caranya malaikat yang tidak pernah mengenal dosa tiba-tiba bisa jatuh di dalam dosa. Lalu kita berspekulasi, mungkin, gak bisa. Kalau kamu mau menggambarkan Lucifer seperti itu di surga, kamu harus punya ayatnya. Baru dari ayat itu kamu bisa berspekulasi. Tapi kalau tidak punya ayat pendukung, jangan coba-coba berspekulasi. Fatal. Jadi ajaran sesat. Surga dan tanah Firdaus itu beda kan? Beda. Berarti surga itu memang letaknya ada di atas tanah Firdaus itu. Tergantung. Surga itu kita nggak tahu tempatnya di atas atau di bawah. Soalnya gini, saya pernah diskusi sama teman saya. Ya, ini coba kamu bayangkan. Kalau kita bicara tentang letak surga, itu susah. Ini bumi berputar ya. Ini matahari, dia berputar. Ya,
Anggap saja ini sudah berputar. Bumi itu terdiri dari wilayah utara selatan, kutub utara, kutub selatan. Sekarang saya mau tanya, surga itu di atas atau di bawah? Surga di atas atau di bawah? Kamu yang bicara soal letak surga, surga di atas atau di bawah? Di atas. Ya? Di atas. Bisa di atas, bisa di bawah, berdasarkan pos putaran bumi. Di atas. Semua Tuhan Yesus naik ke atas. Ya. Bukan Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus turun ke surga, bukan ya? Dia memang naik, terangkat. Alkitab katakan terangkat, berarti di atas itu surga. Tapi kalau kita bicara dalam sudut pandang perspektif angkasa raya, jagat raya, coba perhatikan, surga itu di atasnya di mana? Bumi. Ini kutub utara, di atasnya di mana? Atasnya kutub utara di mana? Sini. Berarti di wilayah sana surga itu. Ya. Kutub selatan di mana? Sini. Surganya di mana? Atasnya kutub selatan di mana? Di sana. Berarti surga itu entah di sebelah mana, tapi diarah ke sana dia. Orang kutub utara surganya arah ke sana. Orang kutub selatan surganya arahnya ke sana. Orang di wilayah Indonesia Timur surganya arahnya ke sana. Yang di barat surganya arahnya di sana. Sekarang pastinya di mana? Kenapa kamu bisa mengatakan Firdaus itu di bawahnya surga? Iblis itu dibuat dari surga kan jatuh. Iya jatuh, itu jatuh sudah pasti Itu jatuh. bumi, sedangkan ada pernyataan gini Pak. Memangnya kalau jatuh itu harus ke bumi? Aku mau tanya sebenarnya. Jatuh itu kan bisa ke Mars, bisa ke Pluto, bisa ke Neptunus, bisa ke Uranus, bisa juga ke bumi. Nah, jatuh kan dan dibelenggu di dasar bumi. Nah, kan di dasar bumi itu. Nah itu kan di dasar bumi. nah kamu kalau membaca firman Tuhan itu kamu nggak bisa kemudian mengartikan berdasarkan harafiah dasar bumi, berarti setan itu di bawah. Nggak bisa. Itu kita harus cari lagi bahasa Yunani Ibraninya, kita buat studi kata, kita lihat bahasa yang dipakai untuk dasar bumi itu semantiknya seperti apa, pembahasan etimologinya seperti apa, baru kita memaknainya secara rohani, baru kita mengambil statement teologi dari situ. Tapi kalau kita hanya melihat dari bahasa Indonesianya saja, lalu kita sudah membuat statement teologi dari bahasa Indonesianya, lalu mengartikannya secara harafiah, itu bisa salah. Ya. Lalu kenapa yang aku menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia seperti ini? Kenapa mereka tidak mengartikan bahasa Indonesia berdasarkan bahasa asli Yunani seperti itu? Kenapa harus membawa kata seperti ini? Seakan-akan menunjuk-nunjukkan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya, itu yang ditulis di sini. Kenapa mereka membuat seperti itu? Nah itu karena masyarakat Kristen di dunia ini sudah dalam tanda petik terbuai dengan Alkitab terjemahan. Alkitab pada tahun 300-400 itu masih dalam dua versi. Ya, versi tahun 200 itu masih ada bahasa Tanakh dalam bahasa Ibrani. Tetapi tahun 200 Tanakh yang dalam bahasa Ibrani itu sudah diterjemahkan. Sebelum tahun 200 sebenarnya sudah ada Septuaginta ya. Tahun 140 sebelum Masehi itu sudah ada Septuaginta. Jadi tahun 200 sudah mulai terkumpul kitab suci itu, walaupun belum terkanonkan. Nanti terkanonkan itu menjelang tahun 400 baru betul-betul jadi 66 kitab. Nah sebelum itu sudah langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Vulgata. Dibuatlah Alkitab Vulgata dalam terjemahan bahasa Latin. Dari terjemahan Alkitab bahasa Latin mulai
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Suriah, terjemahkan berbagai macam bahasa. Tujuannya adalah orang-orang yang ada di seantero bumi ini yang tidak sempat belajar bahasa Ibrani dan Yunani itu bisa mengecap firman Tuhan dari bahasa mereka. Dan itu terus terjadi ribuan tahun sampai tahun 1500, masa Renaissance ya, masa reformasi Kristen. Itu Alkitab terus diterjemahkan. Tahun 1500 itu Gutenberg menemukan satu alat cetak, mesin cetak. Dari situ kemudian Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa itu diperbanyak dengan mesin cetak. Dan akhirnya masyarakat Kristen itu terbiasa, dalam tanda petik, terbiasa menggunakan Alkitab terjemahan. Alkitab terjemahan itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Orang Belanda datang menjajah Indonesia bawa Alkitab Belanda. Alkitab Belanda itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemudian disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia sebagai satu yayasan Kristen terpanggil untuk mencetak ke dalam bahasa Indonesia. Karena sudah begitu banyak cetakan Alkitab bahasa Indonesia dipakai, orang sudah tidak lagi butuh bahasa Yunani. Apalagi pendeta-pendeta itu kemudian melegitimasi, memberi rekomendasi, tidak usah belajar bahasa Yunani. Kalau khotbah tidak perlu pakai bahasa Yunani. Sok-sokan aja. Memangnya ngerti jemaat kalau kamu pakai bahasa Yunani? Ini adalah edukasi yang salah. Akhirnya masyarakat Kristen dalam tanda petik anti bahasa asli Alkitab. Yaitu akhirnya hidup mati, ya sudah, Alkitab LAI, semua LAI, khotbah LAI, ya, Alkitab bahasa Indonesia. Bagaimana? Mau nggak kamu pakai lagi bahasa Yunani? Aduh, sorry ya, nanti jemaat nggak mengerti. Nah, ini edukasi yang keliru. Nah, itulah tugas kami, memberikan penjelasan, memberikan penerangan bahwa kita masyarakat Kristen harus dibekali kemampuan berbahasa asli Ibrani dan Yunani. Oke, kita selesai di sini. Kita tutup dalam doa, kita kembali ke atas lagi.